Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan. Kali ini nanti pertemuan yang pertama kita membahas mengenai apa itu kelompok sosial. Ya, sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini dapat masuk dalam pikiran kalian dan bisa diamalkan di kemudian nanti. Amin amin ya amin. Mari kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Oh ya, ngomong-ngomong mengenai kelompok sosial, apa sih itu kelompok sosial dan mengapa sih kok manusia itu berkelompok? Ya, manusia pasti berkelompok, gak bisa hidup sendiri karena manusia adalah makhluk sosial. Gitu ya. Apa itu kelompok sosial? Nah, ada beberapa pengertian dari ahli. Yang pertama yaitu dari Max Iver. Kelompok sosial merupakan himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama. Berarti kalau ada manusia yang hidup bersama, ini juga dinamakan kelompok sosial menurut Max Iver. Terus yang kedua, Willa Hucki. Kelompok merupakan suatu unit yang terdiri atas dua orang atau lebih yang saling berinteraksi atau saling berkomunikasi. Ya, ini minimal ada dua orang atau lebih ini saling berinteraksi dan komunikasi. Ya, enggak dua orang tapi diam-diam aja kayak dia dan kamu. Ya, kita lanjut. Nah, syarat-syarat kelompok sosial. Ini menurut Sujono Sukamto, yang pertama yaitu adanya interaksi. Ya, berarti kelompok sosial harus ada interaksi satu sama yang lain. Terus yang kedua, adanya faktor pengikat yang dimiliki bersama. Apa itu kepentingan, tujuan, ideologi atau pandangan-pandangan, ya itu ada yang mengikatnya sehingga dia berkelompok. Yang ketiga, memiliki struktur. Struktur itu kayak organisasi di dalamnya. Ketika kalian berkelompok pasti ada kayak tatanan yang ada di dalam masyarakat. Setiap tatanan pasti di dalamnya ada norma, kaidah yang mengatur struktur tersebut dan pola perilaku yang sama. Ya, ketika kaidah dan norma ini dilakukan secara berulang-ulang, akan menjadi suatu budaya. Dan budaya ini merupakan pola perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang. Terus yang keempat, memiliki sistem dan proses. Nah, ketika masyarakat bersama-sama, hidup bersama, akan timbul suatu sistem. Ya, sistem ini muncul karena norma atau budaya ini dilakukan secara berulang-ulang, sehingga secara tidak langsung ya, nanti ini melekat pada masyarakat tersebut. Dan proses ini setiap masyarakat pasti mengalami perubahan. Dan setiap kelompok pasti ada perubahan tersebut. Nah, faktor dasar pembentukan kelompok sosial. Ketika kalian mau berkelompok atau membuat suatu kelompok, pasti ada dasar yang membuat kalian ingin berkelompok. Apa sih faktor-faktornya? Yang pertama yaitu faktor kepentingan yang sama, ya, karena ingin mempunyai kepentingan yang sama sehingga kalian ingin berkelompok. Nah, contohnya apa? Misalkan mau garap tugas, ada tugas dari Pak Mutok, langsung bentuk kelompok. Bentuk kelompok, dan kelompok tersebut karena ada kepentingan yang sama, yaitu ingin menyelesaikan tugas. Terus yang kedua, faktor keturunan yang sama. Berarti ini terbentuk karena adanya darah yang sama dari orang tua atau mbah yang biasanya garis keturunan yang sama. Terus yang ketiga adalah faktor geografis ya. Geografis berarti ini bisa dari iklim, terus dari perubahan kondisi keadaan bumi dan sebagainya. Dan yang keempat yaitu faktor daerah asal yang sama. Daerah berarti
tempat tinggal kalian semula ya. Contohnya misalkan kalian kerja atau kuliah di luar Jawa, di Kalimantan ya, terus mendirikan kelompok yaitu paguyuban orang Demak yang merantau di Kalimantan ya. Ini karena faktor daerah asal yang sama ya. Terima kasih, kita lanjutkan lagi. Ini ada beberapa tabel ya, silakan nanti diisi ya, dianalisis faktor pembentuk kelompok sosial di bawah ini. Ini ada beberapa nama kelompok, ada etnis Jawa, Ikatan Mahasiswa Demak, Ikatan Dokter Seluruh Indonesia, Ibu-ibu PKK, kelompok belajar Bani Abdullah, Paguyuban Demak, Karang Taruna, kelompok Yasinan, dan jual beli warga Wedung. Nah, ini faktor pembentuk kelompok sosialnya apa aja. Nah, dari tadi yang ini nanti dimasukkan ke sini ya, cari yang paling tepat ya, salah nggak apa-apa, yang penting kalian mau berusaha gitu ya. Nanti di pertemuan berikutnya nanti saya jelaskan. Silakan dijawab di buku tulis masing-masing dan laporkan dengan memfoto hasil jawaban kalian dan dikirimkan lewat Google Classroom di lampiran tugas gitu G. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan di kolom komentar atau di link Classroom, nanti kalian bisa berkomentar. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.